Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia, kita akan bahas mengenai audio dalam multimedia. Dalam sistem multimedia interaktif, elemen audio bisa digunakan untuk membantu proses penyajian suatu materi. Audio juga dapat menjadi daya tarik perhatian audiens agar lebih berminat mengikuti proses presentasi. Dari segi ukuran, audio memiliki jumlah waktu yang diperlukan untuk terjadinya suatu getaran atau gelombang yang dinamakan dengan perioda atau periode yang disimbolkan dengan T. Sedangkan jumlah gelombang yang terjadi setiap detik dinamakan dengan frekuensi dengan satuannya Hz. 1 Hz ini setara dengan 0,001 kHz. Suara yang dapat diterima oleh telinga manusia berkisar antara 20 Hz sampai dengan 20.000 kHz. Nah, berikut ini adalah ilustrasi gelombang suara dalam bentuk analog. Berikutnya kita akan bahas mengenai audio digital. Nah, audio digital ini dibuat saat mengkonversikan sebuah gelombang suara ke dalam angka. Prosesnya disebut digitizing atau mendigitalkan. Suara digital ini merupakan sampel suara. Setiap fraksi N dalam 1 detik, sampel suara diambil dan disimpan sebagai informasi digital dalam bit dan byte. Kualitas dari recording digital ini tergantung pada seberapa sering sampel diambil atau angka sampling atau frekuensi yang dihitung dalam kilohertz atau 1000 sampel per detik. Dan juga beberapa banyak angka yang digunakan untuk merepresentasikan delay dari tiap sampel, misalnya dalam bit depth, ukuran sampel, resolusi, dan range dinamis. Berikutnya audio digital converter. Analog to digital converter atau disingkat dengan ADC, ini mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval atau samples, sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Kemudian digital to analog converter atau DAC, ini mengubah suara digital ke alat suara analog atau dalam bentuk speaker. Semakin sering mengambil sampel dan semakin banyak data yang disimpan mengenai sampel, semakin bagus resolusi dan kualitas suara yang ditangkap ketika diputar. Berikutnya kita bahas mengenai frekuensi. 3 frekuensi yang sering digunakan dalam multimedia adalah kualitas dengan 44,1 kHz, 22,05 kHz, dan 11,025 kHz. Ukuran sampelnya 8 bit dan 16 bit. Semakin besar ukuran sampel, semakin baik data yang mendeskripsikan suara. Kemudian ukuran sampel 8 bit ini menyediakan 256 unit untuk mendeskripsikan range dinamis atau amplitudo ini adalah level suara dalam satu waktu dari potongan suara yang ditangkap. Berikutnya untuk sistem pengkodean audio digital, jadi gelombang audio umumnya ini bersifat kontinu dan diubah ke dalam bentuk diskrit. Langkah yang dilakukan adalah pengambilan sampling, kemudian kuantisasi, dan pengkodean. Yang pertama adalah pengambilan sampling, ini merupakan perubahan proses yang bersifat kontinu ke proses yang bersifat diskrit. Berikut ini adalah contoh sampling. Jadi ketika melakukan sampling gelombang dengan ADC atau analog to digital converter, terdapat 2 kendali yaitu sampling rate atau berapa banyak sampel yang diambil per detik, kemudian sampling precision yaitu berapa banyak perbedaan gradasi atau level kuantisasi yang mungkin ketika mengambil sampel. Contoh dalam ilustrasi ini asumsinya sample rate sama dengan 1000 per detik dan precision-nya adalah 10. Nah, ketika DAC membuat kembali gelombang berdasarkan representasi digital tadi, maka akan didapat seperti garis biru pada gambar ini. Kemudian sampling error dapat dikurangi dengan menaikkan sampling rate dan precision. Gambar ini menunjukkan sampling rate dan precision yang dinaikkan 2 kali lipat atau 20 gradasi pada rate 2000 sampel per detik. Nah, untuk gambar yang ini menunjukkan sample rate dan precision dinaikkan 2 kali lipat atau 40 gradasi pada rate 4000 sampel per detik. Berikutnya audio dalam komputer.
Kemampuan dasar bunyi yang harus dimiliki PC multimedia antara lain membuat dan mensintesis bunyi, kemudian menangkap bunyi dari luar, dari yang didengar dan dari compact disc, kemudian mengendalikan bunyi yang dibuat dari instrumen elektronik, misalnya MIDI, kemudian memainkan kembali bunyi tersebut lewat speaker atau sejenisnya. Nah, ada 13 objek bunyi yang bisa digunakan dalam multimedia, seperti format waveform audio, mode, IBF, RMI, SBI, MIDI soundtrack, compact disc audio, MP3 file, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bahas tentang format bunyi tadi. Yang pertama adalah waveform audio. Nah, ini merupakan format file audio yang berbentuk digital, dapat dimanipulasi dengan perangkat lunak multimedia. Kemudian AIFF atau Audio Interchange File Format, ini merupakan format file audio untuk Macintosh, namun dapat bekerja juga di Windows setelah QuickTime 4. Kemudian Digital Audio Tape atau DAT, ini harus memiliki player dan recorder DAT. Untuk menghubungkan editing secara digital, dibutuhkan peralatan khusus. Selanjutnya adalah MIDI, Musical Instrument Digital Interface, yang merupakan cara paling efisien untuk merekam musik. Ekstensi filenya .MID, akurasi akses 1/128 detik. Berikutnya, IBK, merupakan file dari Sound Blaster Instrument Bank yang digunakan untuk mendefinisikan grup sampai 128 instrumen. Kemudian, MOD, merupakan file kontrol yang dibuat untuk digunakan pada sound system dari komputer Commodore atau Amiga, tetapi telah diadopsi untuk sound system PC. Berikutnya RMI, ini standar MIDI yang disertakan dalam sebuah potongan standar RIFF. Berikutnya SBI atau Sound Blaster Instrument, ekstensi filenya adalah .sbi. Kemudian SND, file yang mengandung sound dan telah digunakan oleh beberapa perusahaan untuk tipe-tipe file yang berbeda sepenuhnya. Kemudian VOC, ini merupakan file yang diolah secara normal oleh City Voice Driver Creative Lab. Kemudian EU, ini dikembangkan oleh Sun, yang merupakan format audio yang sangat jelas, hanya saja tidak didukung oleh komunitas Unix. Berikutnya adalah CD untuk menyimpan pustaka musik dan efek-efek suara, biasanya di-play di CD player ekstensi berupa .wav atau .aif. Berikutnya CD plus, CD extra, dan enhance CD adalah CD musik yang juga dapat berfungsi sebagai CD-ROM yang memiliki data komputer dalam sebuah disk musik. Kemudian MP3, ini adalah singkatan dari MPEG Audio Layer 3, merupakan format file audio yang menggunakan suatu kodek untuk melakukan encoding atau compressing dan decoding atau decompressing suatu rekaman musik. Oke, sekian pembahasan kita kali ini mengenai audio dalam multimedia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.